kebukuan deh. Nah, Oke. sekarang Sip. Thank apa? you. Kak Ignas dulu apa? Oh ya. Tuh. Siska dulu. Tuh. Selamat malam kakak-kakak, Bupo dan Pak Po yang ada di mana-mana. Tante Siska juga. Selamat ulang tahun untuk Yangki, tentunya di usia perkawinan yang ke-59 itu lebih banyak dari usia saya ya. Jadi wah saya sangat nggak ada apa-apanya, cuman dalam ucapan ini saya hanya bisa mungkin memberikan sedikit pesan dan teladan yang bisa saya tiru dari Yangki dan Yangkung, yaitu di usianya yang sudah banyak, Yangti dan Yangkung tetap setiap pagi berusaha untuk misa pagi, setiap malam doa malam, meskipun sakit, mungkin Yangti dan Yangkung tuh tidak misa dan tidak doa malam itu kalau udah nggak bisa apa ya, udah batasnya lah. Tapi kalau masih bisa, saya selalu setiap hari melihat Yangti Yangkung itu doa, dan itu yang bagi saya teladan, meskipun saya belum keluarga asik, tapi nanti saya sudah jadi teladan lah, mungkin bisa ditiru juga di keluarga masing-masing. Nggak harus misa pagi, mungkin setiap pagi, cuman Ekaristi harus doa, saling mendoakan, karena yang Tiangkung saya lihat pasti mendoakan anak putu, cucu, sampai angop-angop. Dan saya juga sebagai putu berusaha untuk melanjutkan karya Yangkung dalam keguruan, dosen, meskipun jalurnya berbeda, saya agama, tapi saya berusaha mengikuti cita-cita Yangkung. Meskipun saya nggak kuliah di Roma, nggak bisa bahasa Latin, tapi setidaknya bisa lah S2. Nanti saya berusaha mengenai teologi dan sebagainya. Saya akan berusaha untuk menjadi pelayan teladan di keluarga dan masyarakat. Itu, terima kasih. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-59 buat Yangkung Yangti. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Terus umurnya bisa sampai 100 tahun. Yang penting sehat toh. Ya, amin. Kak Ignas, halo monitor. Halo. Silahkan menyampaikan, mengungkapkan. Astaga, udah nyiapin apa? Semua Ya, selamat ulang tahun yang nonton pernikahan ke-59. Semoga bisa selalu dikasih kebahagiaan dan kesehatan. Semoga bisa terus bersama selamanya. Amin. Terima kasih juga buat semua teladannya, dan saya dan yang lain sebagai cucu akan terus berusaha mengikuti teladan yang Yangkung sampai nanti ya, sampai tadi katanya umurnya panjang, umurnya banyak. Ya paling itu aja. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya, Yangkung Yangti. Ya.
Siska, silahkan. Bapak Ibu, terima kasih untuk menjadi teladan cinta buat kami semua, untuk menjadi living legend bagi kami semua, supaya kami selalu ingat dalam setiap langkah dalam mengambil keputusan. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-59. Semoga selalu cintanya membara dalam suka dan duka, dan sehat selalu. Terima kasih. Begitu. Semuanya. Ya, sampailah kita akan mendengarkan sekapur sirih dari Yangkung Yangti. Yangkung, sekapur sirih. Sekapur Sian batu. di nilai di Apa? Bat. Bat. Yep. Gimana bilangnya? Iya, itu yang jadi masalah. Gimana bilanginnya coba? Terehek-ehek. Gimana bilanginnya? yang T, Mulus. anak-anak dan cucu semuanya. Saya sudah sampai di kantor, duduk di kantor itu, kepala belum datang. Sebentar lagi kepala Pak Muhammad Sayuti datang, lalu saya dipanggil. Dek Karni ke kantor. Siapa Pak? Tadi malam saya dipanggil Pak Bupati. Pak Bupati menganjurkan sebaiknya Dek Karni pindah dari Malang. Karena situasi pindah dari Blitar. Karena situasi politik yang tidak mengizinkan. Tentu saya sangat kaget. Kalau harus pindah ini pindah kemana? Saya ingat Pak Sukari ada di Ngunut. Mosok saya pindah ke Ngunut. Lalu saya punya teman yang akrab sekali, Pak Suparjono di Ponorogo. Mosok saya ke Ponorogo. Yang satu lagi teman yang akrab senasib seperjuangan, Pak Prayitno di Magetan. Pikir-pikir semua itu, lalu saya sowan ke Bu Wardoyo. Kebetulan ada Pak Mami dan sebagainya. Yang saya sampaikan bahwa saya harus meninggalkan kota Blitar. Nah, Dek Karni kira-kira pilih mana? Maksud saya pindah juga enggak apa-apa, tapi yang bisa kuliah. Oh, kalau begitu pindah ke Malang. Iya, ya nanti saya hubungkan. Sahabat-sahabat sealiran politik Malang banyak sekali. Karena itu saya putuskan untuk pindah ke Malang. Sejak berita itu, saya sudah tidak pernah ngantor Blitar. Tapi keliling sana, keliling sini, cari hubungan untuk pindah. Akhirnya saya menentukan pindah ke Malang. Naik spur pagi-pagi, jam 4 pagi, jam 6 sampai di kantor Malang, saya raup dulu, adus dulu. Setelah itu saya menghadap kepala kantornya. Saya tidak mengerti urusannya. Waktu saya datang ke sana, di sana itu sudah ada kepala kantor Kota Malang, kepala kantor Kabupaten Malang, kepala kantor Karesidenan Malang. Sudah berkumpul di situ, mosok menyambut saya, pikiran saya. Lalu saya ke Pak Kusnadi yang Kota Madya, Pak Karni tinggal pilih,
Kalau ikut saya di kota, kalau ikut Pak Mas Duki di kabupaten, ikut Pak Sulaiman di Karisidenan. Pikiran saya ikut di Malang supaya saya bisa kuliah. Yang saya herankan, saya datang kok sudah disambut oleh beberapa orang. Berarti berita saya, nasib saya itu sudah diketahui mereka itu. Akhirnya saya jadi pindah itu. Yang mau saya katakan, sekapur kiri adalah lalu yang membentuk nasib seseorang, termasuk yang membentuk keluarga saya seperti ini. Terlalu banyak. Saya akan menyebut beberapa. Satu, Bu Sajid. Bu Sajid itu yang mengajak saya menjadi bakul gula. Karena bapak meninggal, tidak dapat pensiun, ibu saya bakul, lalu Bu Sajid, iki naik gula nang pabrik munut, lek Pak Karni gelem. Jadi aku 3 hari sekali itu ngunut Blitar, jadi juragan gula. Mbah ibune linge ngedol nyang ndi aku serarus jawani. Yang pertama Bu Sajid. Yang kedua Pak Dirjo Mayono. Penilik sekolah, kepala sekolah Patian, jadi kepala sekolah saya, penilik sekolah saya. Waktu mau ke sawah, beliau punya sawah di belakang rumah. Kowe ra sekolah to, Le? Boten Pak, boten wonten ragate. Iki sekolah ora ragat, malah dibayari. Nek gelem sesuk daftarnya yang kantor. Pak Sajid. Pak Sajid. Pak Dirjo Mayono. Akhirnya saya sekolah SPG, SGB itu lalu diangkat menjadi guru di Jatilengger. Daerahnya Pak Dirjo Mayono. Saya oleh Pak Dirjo dipindah ke Blitar. Kira-kira mesak nih, mau ancal, mau nadai. Setelah di Blitar itu, saya dipindah lagi ke Karangtengah. Kepala sekolahnya Pak Warsimin. Tampaknya Pak Warsimin butuh guru untuk membimbing murid-murid praktek. Karena tiap hari melihat saya mengajar di situ, saya diajak ke sana. Akhirnya saya pindah ke itu. 2 tahun di Karangtengah, Pak Adi Pranowo, Kepala Inspeksi Pendidikan Jasmani Kabupaten Blitar, mendatangi Karangtengah, minta supaya saya mau menjadi Kepala Inspeksi Pendidikan Jasmani. Saya mengatakan, loh saya ini belum pernah kepala sekolah. Masa lalu saya menjadi inspektur tahu-tahu. Tidak apa-apa. Inspekturnya boleh kepala sekolah, boleh tidak kepala sekolah, tapi SDA. Karena kan sudah SDA. Akhirnya saya manut. Jadi Kepala Inspeksi Pendidikan Jasmani di Serengat. 4 tahun di Serengat, saya kembali ke Blitar. Nah, geger-geger itulah saya lalu pergi ke Malang. Semua cerita-cerita itu saya sampaikan bahwa setiap usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saya jadi bakul gula ya sungguh-sungguh, saya jadi bakul tempe ya sungguh-sungguh, saya menjadi Kepala Inspeksi Serengat ya sungguh-sungguh. Kalau kita memang niatnya sungguh-sungguh, Tuhan akan selalu memberkati. Semua jalan ditempuh dan saya merasakan tidak pernah menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas. Baik sebagai guru di Jatilengger,
di Sanan Kulon, di Karangtengah, menjadi kepala inspeksi di Sengat 4 tahun, di Malang sampai akhir itu tidak pernah menghadapi kesulitan. Bahkan waktu di IKIP negeri, saya merasa bahwa saya mendapat kehormatan yang sangat tinggi. Sebab apa? Sebab calon kepala SMA harus mendapat pendidikan dan latihan di IKIP negeri Malang. Se-Indonesia sampai 8 angkatan. Pesertanya nginep di Malang, dimasakkan oleh Bu Karnini. Dan selama itu jurusan saya menjadi makin penting karena didatangi oleh orang seluruh Indonesia. Sehingga saya ingat betul Pak Rektor Suparno itu, kalau saya masuk ke kampus, mobil saya hentikan, saya berjalan ke kampus, beliau lewat begitu, berhenti dulu, nyalami saya. Kados pundi Pak Karni, sehat, karena orang Tulungagung, jadi pinter basa. Juga bapak-bapak rektor yang lain, karena apa? Karena jurusan itu ternyata diperlukan sekali oleh itu. Karena itu sampai sekarang kalau saya ke kampus, saya masih sangat merasakan bahwa saya dielu-elukan oleh orang kampus itu. Bahkan sampai sekarang calon bekas-bekas mahasiswa yang menjadi pejabat-pejabat itu masih kalau ketemu teman-teman saya masih piye Pak Karni, piye Pak Karni, piye Pak Karni dan sebagainya. Itu semua barangkali tidak lepas dari landasan hidup yang telah tertanamkan di dalam kehidupan kita semua sehari-hari, bahwa kita harus mencintai sesama, mencintai semua orang. Bahkan kalau mencintai, harus mencintai juga musuh-musuhnya. Kalau dikatakan tidak punya musuh, ternyata saya mempunyai seorang musuh yang memang sebenarnya mau menghancurkan saya. Beliau tetangga saya di Blitar, rumahnya Nglego, menghadap rektor. Pak Karni dari Blitar pindah ke Malang ini tidak mungkin kalau tidak ada masalah politik yang berat. Lapor ke rektor. Lalu rektornya memanggil tim screening. Pak Kusnadi namanya. Kusnadi lapor ini. Lalu Pak Kusnadi ngecek ke Udanawu, Serengat, ke Nglego, ke Donomulyo, ke Sanan Kulon, semua daerah. Ternyata saya tidak pernah omong yang aneh-aneh. Bahkan beliaunya sekarang ini masuk penjara. Walat terus. Rumah sana lek wong Blitar iki ora duwe aji-aji. Begitulah sekapur diri saya. Cuma yang saya masih mengharapkan dengan sungguh-sungguh agar kita tetap senantiasa ya gerombol-gerombol bareng, kluyur-kluyur bareng, dodok-dodok bareng. Karena apa? Karena
barangkali ibumu itu yang mengatakan, aku ora ngipi lek di rumah kaya ngene apike. Ibumu itu. Artinya apa? Begitu besar kemurahan Tuhan kepada kita sekeluarga ini. Saya sampai katakan apa ya enak tau wong sing bahagiane kaya aku gitu. Anak 6 Katolik kabeh. Mantune 6 Katolik kabeh. Putune 9 Katolik kabeh. Itu yang dicatat oleh Yumar. Pak Arni itu kebanggaannya mek siji. Anak 6 Katolik kabeh, mantune 6 Katolik kabeh, putune 11 kalong loro Katolik kabeh. Menurut saya kekayaan yang tak terhingga nilainya adalah kita dapat bersatu dalam kata perbuatan, bersatu dalam hati jiwa, dan bersatu dalam iman kepada Tuhan. Kan beda kita. Selamat malam, anak-anak cucu kami semuanya. Terima kasih doa dan perhatiannya kepada kami, orang tua yang yang pada saat ini masih dalam pemulihan. Semoga terus sehat walafiat, bisa menunaikan kegiatan kami sehari-hari. Kami sangat bersyukur pada Tuhan bahwa anak-anak cucu kami sehat semua, meskipun ada yang sakit. Semoga yang sakit cepat sembuh. Sakit sebentar aja, ya, biar bisa menunaikan kegiatan setiap hari. Kami bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya menempati rumah seperti ini karena kuasa Tuhan. Karena rezeki Tuhan yang berlimpah-limpah. Yang tidak bisa saya ucapkan. Semuanya. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak atas kemurahan-Mu. Sampai detik ini kami masih bersama suami dan anak-anak cucu kami semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Semoga anak-anak dan cucu kami semuanya rukun-rukun selalu sampai akhir hayat. Tuhan memberkati. Aku kita akan baru rumah kayak ini apa ya? Duit sak bener sing tinggi itu foto iki ndak kan duit. Yo mek penghasilan tiap bulan kuwi. Rudi njaluk tukokne watu. Rudi njaluk tukokne botol. Tidak pernah ada apa ya? Sumber khusus yang menghasilkan rumah ini. Semuanya mengalir seperti sungai yang ada henti-hentinya. Dapat menjadi rumah seperti ini yang walaupun hampir sama dengan rumah di Bandung, cuma hasilnya sedikit lah. Sana agak tinggi, sini agak rendah. Belum tahu seperti apa. Tapi itu semua sudah merupakan anugerah yang tak terhingga, kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami orang tua seperti ini. Paling tidak setiap anak saya sudah punya rumah. Paling tidak tetap ada orang tua yang sampai
setelah pensiun belum punya rumah. Ada yang begitu, karena itu saya bersyukur entah bagaimana susah payahnya selama itu, tapi hasilnya berhasil seperti ini. Dan yang saya kadang-kadang juga merasa aneh gitu. Kok saya tidak pernah merasa beban berat. Terus hari ini, hari itu, hari ini enggak. Saya cuma bekerja biasa, tidak pernah apa. Ditugasi ke sana, berangkat ke sana, tugasi ke situ, berangkat ke situ, suruh jadi ketua jurusan, saya jadi sekretaris, saya dicoba bersama-sama, saya lakoni semuanya. Sekaligus itu. Pengganti saya itu emang Mas Karni, kata Pak Rektor, sekarang ketua jurusannya saya, sekretarisnya juga saya. Ya aku wis tua. Waduh itu tak banting. Kok iso? Karena apa? Karena dia pandai mencarikan uang untuk rektor. Berarti rektor itu itu menjadi tergelincir. Ya wis, ya. Terima kasih Yangkong, Yangti membagikan pengalaman perjalanan hidup yang menjadi inspirasi, kekuatan, fondasi bagi kami, anak, menantu, dan cucu. Dan tampaknya di layar Zoom ada Pak Gun sehat? Mic-nya belum dinyalakan. Sehat, sehat. Nah, kalau suaranya seperti itu berarti monggo mengucapkan selamat. Ya, untuk Yangkong Yangti selamat merayakan hari ulang tahun perkawinan yang 59. Semoga selalu langgeng, sehat, walafiat. Mohon maaf saya tidak berani kumpul karena di sekolah saya kok tadi banyak yang tidak masuk dan dinyatakan kena positif sehingga saya membatasi diri aktivitas berkumpul-kumpul. Ya sebenarnya saya sehat-sehat saja, tapi karena lingkungan kerjanya seperti tadi saya nggak berani kumpul. Sehingga mohon maaf, lain kali supaya bisa kumpul bersama-sama. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat semuanya. Amin. Sehat-sehat Pak Gun. Memang ya. Omikron fenomenanya adalah OTG. Ya itu. Ya, ini OTG sekarang trennya di Malang. Iya. Tahu-tahu gantian di kantor itu gantian gitu loh. Satu sembuh kok satu kena, satu sembuh satu kena. Tidak bareng sih, tapi gantian. Siji sudah masuk, satu dinyatakan, satu masuk, satu dinyatakan. Oke, gitu aja. Terima kasih. Terus saya mengundurkan diri. Mau rapat jam 7. Sampailah kita pada potong kuenya. Monggo. IO. Foto dulu Yangkong Yangti yang bagian dokumentasi. Monggo. Nah nih. Yuk. Silakan ditoto, diatur. Ayo. Sebentar ya, ini lagi setting lokasi. Ya. Ini tidak meniup lilin karena menjagani. Mas, monggo. 1, 2. 1, 2. Senyum. Baik. Silakan Mbak Kres ditoto untuk potong.
Siapa yang memegang pisau? Siapa yang memegang piring? Siapa? Hai. Nah, sit. Nah, yuk, monggo. Silahkan. Mas Condro foto betul. Nah, kameranya Mas Condro. Satu tepuk tangan. Cheers. Hati-hati kameranya. Utuh ya gambarnya Mas. Kepala ini pas iya. Ya kalau apa. Ya pas ngono. Pokoknya gak kepotong lah kepalanya. Nggih. Sip. Ayo ayo. Apa nih Pak? Mbak Kris. Ayo ayo ayo. Nyalakan kamera Mbak Diana. Apa wis? Wes ya, hitungan ya. Satu, dua, tiga. Dadah semuanya, tangannya di atas. Dadah, yuk Pak Gun. Oke, terima kasih. Jumpa lagi, sehat-sehat semuanya.